take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beat up. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it, feel it, feel it, feel. You gotta feel it on the roadway. You gotta move along, baby. Gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, take it real slow. Siap, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, alhamdulillah pada hari ini hari Senin tanggal berapa Bu? Hari yang orang-orang muda yang gak pernah miskin ya, tanggal 14 Februari tahun 2022. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan kami yang biasanya seharusnya minggu keempat, kita tarik ke minggu ketiga karena kebetulan alhamdulillah ada pengajar kami ucapkan selamat datang kepada Pak Koda ke tempat kami. Mohon maaf segini adanya ya, kita pada apa kalau sekolah di kampung menyegok. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan ilmu yang kita dapatkan ibu-ibu ya. Mudah-mudahan nambah lagi wawasan kita dalam terutama dalam mendidik anak, dalam menghadapi kehidupan banyak macamnya ya. Nah, ibu-ibu sekalian, perkenalkan sedikit saja ya. Nama bapak ini adalah Abdul Qadir Caha. Beliau ini seorang praktisi di bidang psikologi dan beliau juga leader dari Medina Dupita. Itu Medina Dupita ini sering sekali menyelenggarakan kegiatan outbound Bu, mengurang yang kayak gini, seru-seruan gitu. Mudah-mudahan kita juga hari ini gitu ya, biar enggak sepi. Ibu halo. Kenapa kayaknya kan tadi asal tararangga. Ayo, ya nanti. Ayo, kenapa anggun sekali hari ini? Padahal ceria ya. Nah, untuk temanya yaitu tentang inner child. Saya sendiri masih penasaran ya, apa sih inner child itu? Apa tentang anak-anak atau tentang kita? Kita akan langsung dengarkan. Jadi Bapak Abdul Qadir, maka silakan pada tidak sudah Pak. Sudah siap ya, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, kita tidur. Akhirnya hari TikTokan juga. Ayo kita kan di dia. Panggung segala. Ya, jadi biasa Bunda kalau ritual ketemu sama saya itu saya selalu tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini? Jawabannya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya. Oke, siap ya? Siap? Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Betul sekali. Nah, kenapa harus seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Besok itu Tara. Maka dari demikian Bunda diusahakan pagi-pagi itu kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga tidak boleh. Karena biasanya ibu-ibu itu masalah pagi-pagi yang paling besar itu berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ditambah suaminya pika sebelah. Insya Allah kiamat segala dialungkan. Ditambah lamun aya tetangga mau di kulkas baru isu kene. Hari nama luar biasa ya. Iya Bunda lamun ningali tetangga mel sekular kulkas baru hari nama wajar. Anu teu wajar teh lamun ningali tetangga kawin dia aya. Nah, itu wajar. Maka dengan demikian di sini Bunda saya punya terapi emosi bagi Bunda yang suka marah-marah, Cung. Halo, yang suka marah-marah mana? Anu sok nyiritan Bunda lah. Jadi kan kamarnya dicarekan jajan wae. Maka dengan demikian Bunda di sini lagi Bunda yang suka marah-marah itu terapinya gampang sekali, sederhana, gratis. Bunda nggak perlu datang ke psikologi atau ke rumah sakit karena ternyata Bunda menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman tepuk tangan seorang di jalan makanya Kebayang saya kalau lagi masalah itu. Cuma tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Nah, kemudian ditambah dengan tersenyum Bunda itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Tapi Bang. Maka dari demikian Bunda, itu ternyata menurut penelitian ketika kita tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa membuat kita awet muda. Jadi lamun koyong awet muda itu Bunda lamun koyong leungit kok kolot tenanan. Kayak yang bisa blon ya. Tadi naon cenah blos. Kenapa? Karena dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak. Siap, 1, 2, 3, boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Kalau jarak gimana? Lumayan lah, agak cerah tadi hujan angin. Segana air pas ya di rumah. Maka dari demikian Bunda saya punya saran di sini, kalau Bunda punya suami yang suka marah-marah di rumah atau ikutan marah-marah, Bunda tepuk tangan ketika bisa pakai capak tangan bekas. Jadi bahasa Manado ya Bunda. Nah itu. Si Mama kunaon? Cuman, nah begitu ya Bunda terkait dengan emosi. Dan emosi ini Bunda saya dulu pernah melihat tayangan Deddy Corbuzier. Dulu Deddy Corbuzier itu di hitam putih pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya hampir 400 tahun Bun. Ya, ditambah dia punya 8 anak, anak paling bungsunya itu udah hampir 100 tahun. Dan ketika waktu itu Deddy Corbuzier nanya, "Ini apa rahasianya kenapa bisa panjang umur?" Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, "Saya tidak pernah marah seumur hidup saya." Sedangkan ibu di jam 6 ke jam 8 sabarang kali nyarekan budak. Makanya wajar lah perkara innalillahi. Karena nanti si ibu ini tidak pernah marah seumur hidupnya sehingga usianya bisa sampai 400 tahun kita. Ya, usia masih 25 kok kalau udah semua lain. Karena itu udah amak-amakan lain. Maka dengan demikian berhentilah marah-marah karena marah itu tidak akan jadi solusi. Cuman sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia, tapi hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Apa itu inner child? Nanti kita bahas Bunda. Cuman mungkin sebelum mulai ke materi saya perkenalkan diri dulu Bunda. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu ingat saja Lailatul Qadar. Ya, kenapa? Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan.
Sebentar lagi ulang tahun ya. Kade tak tumpeng di atas. Kantor saya ada di Brigip Cimahi, Bunda, di sana di Brigip ya, pasar tumpah di sana dekat. Dan kemudian alhamdulillah saya leader psikologi Madinah Gempita Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi hipnoterapi, ada yang mau saya hipnotis di sini. Ngeluarin unek-uneknya. Sebenarnya saya. Yang jelas bukan untuk ditipu ya. Kenapa? Karena di hipnoterapi itu kan ada hipnosmoking. Karena di sini saya yakin banyak sekali suami Bunda ada rokok kalori, ada bias gitu. Karena suami itu biasanya buat rokok jalannya tukang nyari pamajikan yang beli beli skincare kayaknya. Nah, kemudian juga Bunda di sini ada di hipnoterapi juga selain hipnosmoking juga ada hipnosleeping. Jadi Bunda di sini bagian mau langsing ya. Nah, dengan Nah, di hipnosleeping itu Bunda tidak harus diet, tidak harus olahraga, jadi Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari, tapi Bunda bisa langsing. Ada yang mau? Silahkan ya, Bunda bisa datang ke kantor kami, itu 500.000 sekali pertemuan. Yang membuat langsingnya mungkin bukan hipnosleepingnya, tapi 500.000. Balik saya tuh bisa balik. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi body language, jadi tanpa bicara pun tanpa Bunda ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana ya. Wah, masih. Soalnya di dalam rumput. Jadi tanpa Bunda ngomong pun saya bisa tahu mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatan. Ya, atau pura-pura tersenyum tapi rawai. Rawai lo baru lagi maksudnya. Mata baru mana di sini teleponan. Cuman insya Allah hari ini saya nggak akan buka aib, Bunda yang mau dibukain aib di belakang. Oke, bentar ya. Nah, jadi kecempak dari wajah. Ya. Nah, itu Bunda terkait sedikit tentang saya gitu ya Bunda. Dan kemudian yang selanjutnya insya Allah saya akan bahas hari ini itu terkait dengan inner child. Kira-kira apa itu inner child Bunda? Kan inner itu ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner child gitu ya, banyak sekali. Kalau inner beauty itu biasanya dikenal dengan cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Maka kalau Bunda pengen terlihat cantik, tepuk-tepuk, nadi bereman, halis nadi hidangan, dipina di blowonan. Belas tahun ya, dari turun hidangan. Kenapa seperti itu Bunda? Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Kompor? Apa ya bagi dengan kuantum? Cuman teori kuantum di sini itu adalah Bunda teori pembentukan alam semesta. Ternyata menurut teori ini bahwasanya emosi manusia itu sebuah gelombang Bunda yang dimana tidak terlihat tapi terasa dan ada. Makanya Bunda kalau di sini kalau duduk sama orang yang suka ngomongin orang lain, kira-kira panas atau adem? Panas adem? Nah dibentang ketika sore gitu kan? Ya panasnya karena nggak bulai. Kemudian kalau Bunda duduk sama orang yang suka berbagi, baik hati, suka nolong orang, kira-kira panas atau adem Bunda? Kenapa seperti itu Bunda? Karena emosi sama perilaku kita itu ternyata menurut teori kuantum itu adalah sebuah gelombang yang dimana gelombang ini itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita, dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang keluar. Jadi kalau Bunda sok marah-marah, kemudian ngomongkan batur, kemudian nganyuk karamayan, ditambah dan ngaji, siap budak ada banyak dan ngaji. Maka di sininya itu matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sinder bolong. Kemudian tapi kalau Bunda baik hati, suka nolong orang, kemudian nyanyukin uang bayar taramayar, oke gitu ya, ayah gitu. Namun ayah suka dia nabi periuk ya. Maka di sininya itu akan kelihatan cantik Bunda. Makanya kenapa kalau Bunda melihat penampakan jin itu selalu menyeramkan. Ya, kenapa? Karena jin itu dia hanya bisa mendungangi gelombang yang sama. Karena jin itu dia juga sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya si jin ini hanya bisa mendungangi gelombang yang sama dengan dirinya. Makanya dimana kalau Bunda bisa melihat penampakan itu tidak ada yang kayak Syahrini.
Ya, ada kan screening ya, ada rata-rata menyeramkan karena si jin itu dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Makanya dengan demikian bunda cantik itu dari dalam bukan dari luar. Kemudian kalau inner handsome bunda biasanya dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Wah, berarti kan? Opo sering yo opo. Makanya lamun bunda kayak non selfie ya, kemudian update status captionnya itu wajah Korea hati Mekah ya. Kemudian kayak insya Allah anu ningal oke. Karena tidak sesuai dengan realita. Aduh, Itu rata-rata yang ada ya. kalau tingkat tinggi. Nah kemudian kalau inner child itu bunda apa inner child dia biasa dikenal di psikologi itu dengan istilah luka batin. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali anak-anak di bawah 7 tahun dia mengalami luka batin, kemudian tidak tersembuhkan, terbawa dewasa dan menjadi orang tua. Akhirnya mungkin bunda sering melihat kenapa anak yang kecil SD sampai SD-nya dia rajinnya luar biasa, kamarnya rajin, ngajinya rajin, belajarnya rajin, disuruh nggak pernah ngelawan. Tapi pas SMP dia mabok, ngerokok, narkoba, bolos sekolah, kami di luar nikah dan jamur. Apa itu jamur bunda? Ada jamur crispy-nya. Jamur teh janda di bawah umur. Jadi berat-berat deh mikir tadi kehaluan. Ya gitu. Ya, apa pikiran ya? Jamur teh janda di bawah umur. Kenapa hari ini bunda sering melihat anak SMP, SMA dari rumahnya berangkat tapi dia nongkrong di warung kopi, ngerokok, narkoba dan yang lainnya? Karena dia memiliki luka batin yang tidak tersembuhkan. Karena luka batin ini itu bunda baru bisa kelihatan di usia remaja. Jadi makanya kenapa hari ini banyak remaja yang bolos sekolah, ngerokok, narkoba, mabok, ambil di luar nikah dan yang lainnya, karena ketika kecil dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan, akhirnya dewasanya kacau. Ya, maka dengan demikian bunda, kita harus mengetahui apa sih pak penyebab luka batin. Yang paling utama penyebab luka batin itu adalah kekerasan. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali orang tua sekali tahu dua gablok tilu cabok. Ayo sadis gitu. Nah, karena banyak hari ini orang tua itu bunda mengarahkan anak dengan supaya nurut itu dengan cara kekerasan. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status. Karena hari ini tuh banyak sekali anak-anak yang taatnya karena takut, bukan taat karena cinta bunda. Sehingga hari ini tuh banyak anak-anak lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri bunda. Betul nggak? Iya. Ayahnya pulang kerja yang paling pertama ditanyakan apanya? Ya, HP-nya. Kembali ayahnya mah terbalik diri, kayak HP-nya balik dia. Banyak anak-anak yang kayak gitu, dan itu adalah salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua ketika anak kita lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Kenapa seperti itu bunda? Karena kemarin di Tasik itu ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek bunda meninggal tanpa sepengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak bunda. Lalu kabeh, tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil anak-anaknya lebih mencintai handphone bapak dan mamanya, ketika sudah dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Ya, maka tadi kegagalan kita menjadi orang tua yang paling pertama bisa dilihat dengan ini. Mereka lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang taat itu karena takut, bukan taat karena cinta. Makanya wajar kalau muda banyak yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi, kalau disuruh melawan dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Jawabannya cuma satu, karena mereka taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta bunda, kita pernah melihat kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim jarak pulang, ketika pulang dia minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Tuh, kalau anak sudah akan cinta, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh mandi bunda, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Nah, dan hari ini kenapa kita masih bergelut dengan Pak, saya susah sholat, susah makan, susah mandi, susah belajar dan yang lainnya? Kepada Nabi Ibrahim minta leher dikasih sama Nabi Ismail.
Karena jawabannya tadi, taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Dan bagaimana Pak cara menemukan cinta di dalam hati anak? Sederhana Bunda, jangan mikir yang aneh-aneh. Kenapa? Karena menemukan cinta di dalam hati anak itu bukan diberi HP wae, bukan diberi jajan wae, bukan diberi mainan wae. Kenapa? Karena menemukan cinta di dalam hati anak itu syaratnya cuma satu, berikan mereka skin hanger. Nah, entah skin hanger teh. Nah, skin hanger teh Bunda, skin teh kan glowing ya, hanger teh gantungan baju. Loba ya kan. Kembali ke di pasar berarti gantungan baju atau glowing ya. Kayak sing gugulan tuh kan. Bukan itu Bunda ya. Kenapa? Karena skin hanger ini itu artinya adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Ya. Apa maksudnya Pak? Karena ini kemarin ada ceritanya Bunda, kemarin itu saya kedatangan klien anak kelas 1 SMP. Dia itu ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP. Dan kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini negatif narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal dia seorang pengedar. Kemudian yang kedua, diceklah silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Kira-kira buat apa anak ini dari narkoba Bunda? Cari perhatian atau cari pahala? Cari pahala. Nah, pada waktu itu kami bingung Bunda, kenapa anak ini ngedari narkoba. Pada akhirnya Bunda kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedari narkobanya. Ternyata yang nyuruh ngedari narkobanya itu adalah orang Australia. Ya, om-om orang Australia. Dan menurut keterangan om-om orang Australia ini, mereka sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan mereka tahu cara bagaimana mengarahkan anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngedari narkoba. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara, sabarat tahun sekali parenting. Alhamdulillah dia masuk ayat 1 bulan sekalinya. Nah di Durai mah Bunda ayat karek namian. Duh meh we aya terus sekolah eta oge. Namun teh inarilah isi gana teh ya. Kenapa seperti itu Bunda? Kita yang ingin anak kita soleh-soleha, ingin anak kita jadi polisi, tentara, tidak tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang baik dan benar. Sedangkan orang Australia pengen tahu cara mengarahkan anak yang galau supaya bisa dimanfaatin narkoba, itu sampai berturut-turut 3 bulan parenting. Ya saking pentingnya. Dan hari ini kan kalau mendengar parenting kan mending sehari mah. Ya, babak gawe dan yang lainnya. Padahal mereka baru nangis-nangis, baru cari-cari saya Bunda kalau anaknya sudah narkoba, sudah bolos sekolah. Banyak yang datang ke kantor, Pak saya udah bolos sekolah 2 tahun nggak mau sekolah, harus digimanain. Nangis-nangis sama saya baru kalau sudah seperti itu. Ya. Dan kalau lagi kayak gini, anaknya normal dan yang lainnya nggak pernah ingin tahu bagaimana cara mengarahkan anak yang baik. Jelas sampai sini? Nah, kemudian Bunda, apa yang dilakukan sama orang Australia ini di sebuah mall ketika ketemu sama si anak ini? Yang paling pertama dia lakukan adalah menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua si orang Australia ini nanya, "Sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Lalu apa yang terjadi Bunda setelah itu efeknya sangat luar biasa di luar dugaan saya. Si anak ini nangis-nangisnya, kemudian peluk omnya, kemudian dia mengungkapkan perasaannya, "Hanya om yang paham saya, hanya om tahu saya." Padahal si orang Australia ini cuma nanya, "Bunda sayang, kamu bahagia nggak hari ini?" Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa anak ini melakukan itu semua Bunda? Dan apa yang kita lakukan ke anak kita ketika anak kita pulang sekolah? Apa yang paling pertama ditanyakan? Udah bayar Mbak? Nah, pamulangan mana pamulangan? Bayar mana siapa yang mana ya? Yang di Cimahi itu yang paling parah apa Bunda Ci? Tupperware mama mana? Gila ya, memang lebih mencintai Tupperware. Tupperware deh anaknya, mana bayar Tupperware mahal apa anaknya bisa nyedel gitu. Ya innalillahi. Wajar kalau anak taatnya karena takut, bukan taat karena cinta, karena orang tuanya aja masih cintanya sama Tupperware. Ya, karena mahal apa cicilan lunas. Ya, bagaimana mereka mau taat karena cinta? Coba yang paling pertama kita tanyakan ketika anak kita pulang sekolah, Tupperware ya, bukan saya, kamu bahagia nggak hari ini? Ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda sok bayangkan lamun hari ini suami Bunda kerja ngojek papanasan kehujanan di luar, dia sampai masuk angin, kepalanya pusing Bunda, dan dia sampai menahan lapar Bunda, puasa dengan harapan bisa bawa sedikit uang dan makanan.
supaya istri dan anaknya di rumah ketika dia pulang bahagia dan tersenyum. Tapi rata-rata ketika suami pulang kerja, apa yang sering ditanyakan oleh seorang istri? Restoran. Ada pendapatan tukang panci lagi di bulan. Wajar tuh Bunda lamun suami Bunda hayang kawin deui. Wajar tuh. Dia geningan nanyalan itu. So kalau yang mungkin di jalan dia teh mau tabrakan, Bunda mungkin di jalan tadi teh pulang dicarekan Bunda. Ya, mungkin tadi dia sampai kelaparan, sampai nahan lapar supaya bisa membahagiakan istri dan anaknya di rumah. Tapi ketika pulang bukan ditanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Ya, aduh dapat setelah menanya sayang kamu bahagia pada negara rentek. Kan ada getek kan antara di biasa. Ya banyak bercabat karang masa alif nah ya. Benar gitu mana ya benar. Maka dengan demikian, yang paling pertama harus kita tanyakan ke suami kita ketika pulang kerja dan anak kita pulang sekolah itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Katanya sederhana, semua orang bisa mengucapkan, gratis pula gitu ya. Tapi ketika dipraktikkan itu sulitnya luar biasa Bunda. Ya tadi aja suami ada gara tapi itu side effect-nya sangat luar biasa. Tadi aja si anak ini sampai mengungkapkan 3 hal, nangis, mengungkapkan perasaan sama mulut omnya. Jadi kalau Bunda pengen anaknya cerita ketika pulang sekolah, tadi sekolah ngapain aja dan yang lainnya, jangan ditanyain dulu PR, belajar apa, sama bu guru ngapain dan yang lainnya, jangan itu dulu Bun. Yang paling pertama kita tanyakan itu adalah, sayang kamu bahagia nggak? Jelas ya? Iya. Kemudian yang kedua, Bunda tepukan pundak yang dilakukan oleh orang Australia yang dia tadi nepuk pundak anak ini itu bukan teknik hipnotis. Kenapa? Karena saya sering mempelajari teknik hipnotis, tidak ada cara menepuk pundak orang. Yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Maka dari demikian, kamu Bunda yang kulkas baru, kan kamu akan maju 2 cm. Dia mau maju 2 minggu ya, naik kulkas anyar. Nah gitu kan, masuk gitu kan. Soalnya ibu-ibu mah saya lihat tuh mau tak acan ke apa sama kabar mata, sok rada sawan. Segala ditajam, segala diem. Makanya coba Bunda kalau ada keinginan sama suami itu sentuh lah bagian pundaknya ya. Sayang goyang kulkas, bisa lo bakal balikin. Nah, kenapa? Karena pundak itu adalah titik kenyamanan dan titik kepercayaan Bunda. Maka dengan demikian, titik skin hanger buat anak laki-laki itu Bunda ada di telapak tangan, pundak, punggung. Itu adalah titik skin hanger buat anak laki-laki. Kemudian titik skin hanger buat anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah, kenapa seperti itu Pak? Karena menurut penelitian, anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Jadi makanya lamun ayeuna Bunda punya anak, kenapa orang kali abi mah dijajan teh kayak kok torolong, rewel wae, nangis, manja, rewel dan yang lain aya tuh begitu. Nah, masih geser lebih. Ya pisan gitu. Kenapa banyak anak-anak yang seperti itu Bunda, anak yang emosi sama negatif thinking hari ini karena ketika kecil karena ketika kecilnya dia kekurangan skin hanger, sentuhannya di bagian kulit. Tadinya untuk anak laki-laki telapak tangan, pundak, punggung, perempuan telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya, kenapa seperti itu Bunda? Karena kalau Bunda hari ini punya tetangga julidnya luar biasa, orang ngalewat oge salah, orang melong oge salah, orang ngalewat tepunten oge salah. Anu kitu teh. Nah, kenapa banyak orang yang julid? Mungkin bisa jadi ketika kita jalan itu Bunda nanya teh lain sombong tapi diri untu ya bisa, atau rusuh ketinggali dan yang lainnya. Tapi kenapa banyak orang yang selalu negatif thinking sama orang lain, selalu julid sama orang lain? Karena tadi penyebabnya ketika kecil dia kekurangan skin hanger. Makanya dipercaya anak yang kekurangan skin hanger itu akan tumbuh menjadi anak yang emosional sama negatif thinking. Maka dengan demikian Bunda perbanyaklah skin hanger buat anak-anak, baik anak laki-laki sama perempuan, itu sama bapaknya, bukan sama ibunya. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu bapaknya, bukan ibunya. Aduh, ini ayam bisa nih. Sampai kami stopin ke suaminya ya. Kenapa seperti itu Bunda? Kenapa yang harus ngasuh anak itu bapaknya, bukan ibunya? Karena di bawah 7 tahun, anak itu 100% menggunakan emosi.
Makanya wajar kalau anak lahir dari perut bunda yang paling pertama dilakukan apa? Ada yang minta sebelah kan? Nah, kenapa nangis bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Makanya wajar lah budak di bawah 7 tahun tadi gak walaupun hanya jajan pengen komprolong, rewel, manja, nangis, ngamuk itu wajar karena 100% menggunakan emosi. Tapi lamun anak yang menggunakan emosi diasuh sama ibu-ibu yang fitrahnya itu 80% pakai emosi. Kabayang seuneu ketemu seuneu. Kahuluan maka dengan demikian ya sok muna jalan-jalan ya ke pasar tumpang misalkannya. Kemudian di pasar tumpang pas nyampe ninggalin mobil-mobilan gede budaknya teh lewe kan mau goreng jalan. Karena lewe dipanggulikeun bela-belaan teu beli sebelah ning cilok teh. Kemudian balik dah ke rumah, pas di rumah bunda ban mobilnya dipotong kira-kira kumaha. Jadi lewat teh itu disebutkan. Itu kan banyak pun. Tapi lamun bapak-bapak dia ambil dilem lagi jalan lagi. Kenapa seperti itu? Karena laki-laki itu 80% pakai logika. Fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Maka dengan demikian bunda, anak di bawah 7 tahun itu dia perlu peningkatan akalnya, perlu peningkatan logikanya supaya tahu mana yang baik, mana yang buruk, supaya tahu kalau ketika dia minta jajan itu mamanya lagi nggak punya uang. Ketika jajan itu misalkan dia minta es krim, oh iya es krim itu tidak boleh terlalu banyak, permen itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi dia mengerti itu semua. Bagaimana caranya? Tadi ditumbuhkan akalnya atau logikanya dengan cara di skin hanger oleh bapaknya. Atau pak kumaha ada suami abi mah bantoin jarang pulang. Kumaha tuh? Ya, bapak hari kawin deh ya. Itu masih nanya duit, itu masih ngakupan. Kenapa? Karena yang harus bersekinahan dan menumbuhkan akal dan logika itu adalah ayahnya bukan ibunya ya. Karena lamun budak di sekinahan ku ibunya insya Allah nggak cintaan emosinya ya. Kenapa? Karena emosi ketemu emosi. Paham sampai sini bunda? Dan kemudian yang kedua bunda, penyebab anak luka batin itu biasanya dari korban perceraian. Karena sudah jelas ketika bunda apakah bunda sama suami bercerai yang jadi korban itu siapa? Anak. Sudah tidak perlu kita bahas lagi karena itu sudah jelas ya. Maka dan demikian bunda, saya berharap di sini baik bunda yang belum menikah, ada yang belum menikah. Ada oke rada. Ada siapa? Ya di sini bagi bunda yang mau nikah lagi. Apa tuh ya? Jadi yang masih menikah juga ya silakan niatkan segala sesuatu itu ibadah pun. Karena kalau nggak ibadah itu pasti lelah. Karena sesuatu yang nggak diniatkan karena Allah, sesuatu yang nggak lillah pasti lelah. Ya karena kita kalau lihat suami, anak dan keluarga itu pasti kecewa bunda. Tapi kalau kita melihatnya karena Allah, ya insya Allah semuanya jadi pahala dan pahala. Makanya niatkan segala sesuatunya itu buat ibadah, jangan karena yang lain. Jelas sampai sini. Dan kemudian yang ketiga bunda, penyebab anak luka batin itu biasanya karena bullying. Ya, bullying itu bunda banyak sekali hari-hari anak-anak yang kena bully dari temannya, saudara, orang tua dan yang lainnya. Tapi ternyata bully yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tua. Kenapa? Karena banyak hari ini orang tua yang suka membanding-bandingkan anak, si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si putih, si genghek, si lurus, si keriting dan yang lainnya. Banyak orang tua yang selalu membanding-bandingkan anak seperti itu walaupun mungkin niatnya heureuy, tapi ternyata itu bunda menurut psikologi bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa hari ini banyak sekali perang saudara antara adik dan kakak saling melaporkan. Ada anak yang melaporkan orang tua. Kemudian kemarin bunda di ujung rumah sampai yang paling parah itu yang saya paling ketemuin itu sampai ada TK tawuran pun. Ya, TK tawuran di malam. Lawan SMA mah geus biasa bunda ini TK tawuran kabayang tuh lompatna siga kumaha. Ya mau batu lompat ngage boy pas ngalung kan bunda siga nu ya karena inung suku bae eta. Nangis teh kayu. Ya dedek tarik ya ngalungkeun batu teh. Kenapa seperti itu bunda? Nah setelah saya ngobrol sama sekolah, sama guru, kepala sekolah dan yang lainnya, ternyata memang orang tua di sana cenderung genggengan dan suka yang membanding-bandingkan anak.
Maka dengan demikian yang masih suka membanding-bandingkan anak segera bertaubat. Istighfar juga. Karena ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak bunda. Kebayang kalau anak tumbuh dengan hati dalam hatinya bukan penuh cinta tapi penuh kebencian, kebayang tuh? Lihat orang lain dengan tatapan mata kebencian, waduh subhanallah ya. Maka dengan demikian berhentilah membanding-bandingkan. Karena segitu enaknya lah membandingkan anak itu gitu. Kamu lawan pas menang udah kurang bodasnya ya. Atau kurang anu rada gendutnya, makanya jangan pernah membandingkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya bunda, gimana dong pak kalau anak kita dibully sama temennya? Bunda, saya itu korban bully dari kelas 3 SD sampai SMA karena gigi saya paling patah itu paling depan ini patah bunda ketika kecil. Dan saya itu paling malas kalau ketemu sama Idul Adha. Ya kenapa? Karena suka dibully sama teman-teman saya, kurang korban ke Cipoda dan Kesmulakan. Dan puncaknya bunda kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame sama teman saya dikurilingkeun satu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 sambil diteriakin ayo urang korban ke Cikoda dan Kesmulakan, dijatuhin bunda di pintu itu kan ada lantai itu suka ada yang kayak gininya ya. Karena itu 15 jahitan sampai berdarah ke bawah-bawah. Dan pada waktu itu saya bilang ke mama, saya udah gak mau sekolah lagi, mas saya capek dihinaan. Gak apa-apa, saya gak jadi apa-apa juga. Yang penting saya mau sama mama gak pernah hina saya. Waktu itu mama saya nangis-nangisnya bunda karena orang tua mana yang tega dan rela anaknya dihina, dipukul sampai berdarah seperti itu bunda. Dan hal itu terjadi sama anak bunda hari ini budaknya ditonyok ke baturannya di kumaha Kontrol. beri faktarina ayo mending dulu gitu kan Udah salah. ya gitu kan kalau ibu-ibu sekarang ya bunda. Dan apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu, dia hanya mengucapkan gentai dihinaan ke batu muana naon, muana pika boro. Yang penting mah cek mama kamu tuh paling ganteng salam ini. Nah, saya hanya bisa nangis belum mama ngusapin kepala saya, dan itulah yang membuat saya hari ini mama saya kalau masih hidup dia minta umroh saya akan lakukan walaupun saya nggak punya uang. Kenapa seperti itu bunda? Karena mama mengajarkan terhadap saya bahwasanya jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena di masa depan dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada yang dia hadapi ketika kecil. Betul nggak bunda? Karena saya bunda kemarin di Balai Endah itu ada klien bunda yang beres parenting seperti ini, dia curhat sama saya, anaknya itu galau bunda gara-gara perebut bangku di kelas 1 SD. Ya kan kelas 1 baru masuk kan biasa ya, perebut bangku dan yang lainnya. Banget di hari kedua bangkunya direbut sama temennya, dia nggak terima, dimarahin lah. Kemudian yang dimarahinnya tidak terima, banyak polisi dan yang lain sampai masalahnya di kejaksaan. Padahal awalnya naon sih masalahnya? Maka dengan demikian bunda jangan pernah ikut campur masalah anakmu, karena ketika besar dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada masalah yang dihadapi ketika kecil. Karena mau sampai kapan bunda bisa melindungi anak, meluk anak, menjaga anak, karena bisa jadi di sini hari ini ketawa-ketawa, di sana bunda meninggal kan nggak ada yang tahu, bener gak? Maka dengan demikian bunda kabayang lamun hari ini anak bunda tidak dimainkan sama teman-temannya, misalkan dikurung di rumah sehingga hewan peliharaan. Bagaimana mereka mau bisa menghadapi orang lain pun? Karena kita tidak bisa memperlakukan semua orang itu sama, benar gak bunda? Kan orang tuh ada yang galak, ada yang kasar, ada yang baik, ada yang ramah, ada yang banyak itu. Dan kita tidak bisa menghadapi semua orang itu sama. Dan bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain kalau mereka dikurung di rumah? Betul nggak? Cuma di sini siapa yang ngurung anaknya di rumah? Nah, sana sini kan. Atau berapa sih nurutan bahasa jadi kasar dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa tahu kata-kata yang kasar bunda? Bagaimana mereka bisa tahu orang yang galak itu kayak gimana, orang yang baik itu kayak gimana kalau mereka dikurung di rumah? Karena ingat bunda, tata krama itu ada istilah di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Kita tidak bisa melakukan semua orang sama. Karena di lapang anak itu harus lari, di masjid anak itu harus diam, di sekolah mereka harus belajar. Begitupun juga menghadapi orang. Kalau mereka dikurung di rumah, bagaimana? Mereka tahu tata krama, dan itulah kenapa hari ini kalau saya melakukan tes psikologi di sekolah-sekolah itu rata-rata hampir 90% anak-anak sekarang itu tidak tahu tata krama. Ya, kenapa seperti itu? Karena tadi dikurung di rumah. Jadi mereka kurang bisa menghadapi orang lain itu kayak gimana, nggak tahu. Jadi akhirnya pulang gitu ya.
Jadi banyak hari ini anak-anak yang jago kandang, menurut ada di rumah aktif, ada cicing, ada di sekolah cicingan, cicingan. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini penyebabnya. Makanya Bunda, tata krama itu kita tidak bisa ajarkan di rumah, tapi biarkan mereka belajar dari lingkungannya. Makanya berhentilah burung anak di rumah. Jelas sampai sini Bunda, yang masih nyuruh anak bertobatlah. Kenapa seperti itu? Karena tadi ya, mereka itu harus belajar tata krama dan kita tidak akan bisa selamanya Bunda melindungi anak. Percaya ya, kita nggak ada yang tahu umur itu sampai kapan. Maka dari demikian warisan pertama yang harus kita berikan ke anak itu kekuatan mental, kekuatan bagaimana dia bergaul, berteman lama dengan yang lainnya supaya ada atau tidak ada kita mereka bisa tetap hidup dengan baik. Benar guys sampai sini? Oke. Kemudian yang selanjutnya apa efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil dan itu ke bawah menjadi dewasa. Dan biasanya efek luka batin yang tidak tersembuhkan itu akan menimbulkan gangguan kejiwaan di orang tua. Dan ada beberapa gangguan kejiwaan yang ada di orang tua, dan kalau orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan biasanya anaknya juga mengalami gangguan kejiwaan. Cuma sebelum saya mulai ke materi gangguan kejiwaan karena materinya rada berat soalnya arah ringis bahasanya ya. Kasih kamar roti aja di rumah. Udah tadi kira-kira nonton terus. Nah, maka dari demikian mungkin kita akan sedikit games dulu ya Bunda biar agak relax. Ya, gamenya sederhana saja Bunda, silakan berhadap-hadapan dua orang. Sama yang di pinggir aja harus berdiri ya sambil duduk. Berhadap-hadapan, silakan. Gak ada masalah kan? Tidak panjang. Tanya menghadiri kan, tanya menghadiri. Siapa yang ada teman sama aku? Sini dong. Oke, sama terus dibayar sama kan. Oke, silakan Bunda berhadapan dua orang. Karena kita hari ini akan memainkan games yang sederhana yang dibawa yang diambil dari negeri Cina yang dinamakan dengan Cinciripit. Oke, silakan. Kemudian cinciripitnya saya akan rubah menjadi upin ipin. Jadi Bunda silakan tentukan siapa yang jadi ipinnya, siapa yang saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Cung yang jadi upin. Cung yang jadi ipin. Udah, silahkan tempelkan tangannya sama temennya kayak mau salaman. Cuma jangan kayak gini aja, lurus ya. Tempel. Bunda, saya akan bercerita dan nanti kalau di tengah-tengah cerita ada kata upinnya, si upin harus lepas, si ipin harus ngangkat. Misalkan kata saya upin, upinnya harus lepas, ipinnya lepas. Kalau ada kata ipin, ipinnya yang harus lepas, upinnya yang ngangkat. Paham? Dan kemudian nanti yang ketangkep, ini harus maju ke depan. Akhirnya sebenarnya oh ya diulang. Kalau maju ke depan diulang. Ya, deg-degan. Kata upin, si upin anu lepas. Jadi disebutkan dulu lepas, disebutkan dulu lewat. Pami upin, ipin menewang. Pami ipin, upin menewang. Kita nak pami upin, oke? Kenal. Dan anu karenya bukan ada misalkan karena takut itu juga sama harus maju ke depan. Ini sebenarnya ini Bu. Mana saya lihat jadi karena sih dua nana jadi dua udah mah kali. Ini aja bukan kali deh. Tinggal di situ. Oke, siap. Tolong dengarkan. 1, 2, 3. Dah? Ya. Pada hari Minggu. Tolong didengarkan.
cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Atu, ada Ehsan, ada Piji. Piji nama kaliannya Piji. Piji mantep. Piji, baru Piji. Kita masih percobaannya, percobaan maju ke depan. Kalau diperhatikan soalnya mengenainya kok. Oke, lanjut ya. Mereka sedang memakan ABCD. Kemudian di sana ada Opa, ada Meme, ada Susanti, ada Upin. Pengarengnya mana? Silakan yang kena maju ke depan, ya kasih semangat. Ayo maju, maju. Yang kena, silakan duduk di sini, ngadepnya ke sana, ngadep ke sana. So, Engel. Kan itu karyanya apa? Ayo ada minggir deh tuh kameranya. Hukuman. Siap sudah ya. Hukumannya sederhana saja, Bunda ya, nggak harus yang heboh-heboh ya. Cukup muka jelek saja. Jadi muka jeleknya Bunda silakan maju satu-satu ke depan, kasih muka jelek. Yang sudah boleh langsung duduk. Oke. Siap siapa dulu? Buka maskernya nanti ya di depan. Ke kamera ya. Siap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Silakan duduk, ayo mau duduk. Satu, dua, tiga. Silakan duduk. Satu, dua, dia mau yang tinggal ketinggalan itu. Oke sudah ya. Atas cakep bibirnya atas. Gembet. Jadi ada di iskan. Atasnya. Kita lanjut ya. Ini masih mending hukumannya bukan jelek. Biasanya saya suka duit kuku. Kalau duit kuku ini. Ini bukan jelek ya. Oke ya lanjut ya. Oke, gangguan kejiwaan pertama yang sering ada di orang tua itu adalah biasa dikenal dengan paranoid. Ya, apa itu paranoid? Biasanya Bunda paranoid itu bukan anu ngajenol dina kuno, ya. Soalnya anu ngajenol dina kuno itu namanya keloid ya. Nah, kalau paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan.
Berarti kalau parnoan itu banyak ketakutan. Karena hari ini banyak sekali orang Bunda yang dia takut makan jengkol, bisi asam urat, mam asin, darah tinggi, meureun sieun teu bentar deui ya. Salaki gawe sieun kawin deui. Jadi kumaha tuh ya. Dan banyak orang yang ketakutan berlebih dan ternyata penyebab orang bisa memiliki gangguan parnoan atau paranoid itu ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakek di atas 50 tahun. Jom anu sok nitipkeun budakna ka nidina. Nah, yang salah bukan nini atau kakeknya Bunda, yang salah itu anu nitipkeun anak. Karena anak itu Bunda titipan ti Allah kunaon dititipkeun deui. Allah teh salah dititipkeun gitu. Maka demikian Bunda, kenapa jarang ibu-ibu atau nenek-nenek di atas 50 tahun itu melahirkan? Kenapa? Karena memang Allah itu sudah mematok bahwa 50 tahun ke atas itu sudah waktunya istirahat. Karena menurut psikologis di atas 50 tahun itu fisik sama mental itu sudah berkurang waktunya istirahat. Makanya kalau Nini ngasuh anak itu biasanya gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Jadi akhirnya ketika dewasa dia parnoan, banyak ketakutan. Bukan salah nenek atau kakeknya Bunda, tapi anu salah anu nitip. Karena di atas 50 tahun itu secara psikologis sudah berkurang fisik sama mentalnya. Kemudian yang kedua Bunda, ada gangguan kejiwaan skizoid. Wah gaya ya berarti dia apa skizoid ya. Nah skizoid itu biasa dikenal Bunda di istilah apa? Biasanya dia itu tidak mau berhubungan dengan orang lain. Orang skizoid itu biasanya tidak ada di hajatan. Jadi lamun aya hajatan tetangga tara datang soalnya bisi koredas ya, bisi koredas. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang skizoid itu dia memilih hidup sendiri di hutan sama harimau sama ular 2 hari digigit mati pun. Kenapa? Karena dia tidak mau berhidup sama orang lain dan biasanya orang skizoid itu ditandai dengan orang Sunda beungeutna teuyahan. Tahu teuyahan? Jadi lempeng Bunda, jadi kita bisa lihat orang ini tuh lagi sedih, marah, nangis, kecewa atau gimana. Kalau menurut diajak sedih yang dicarekan itu sarua banget gitu. Di sini SMA matados gitu ya. Nah, matados. Jadi lamun orang matados berarti dia itu gangguannya skizoid. Nah, kemudian yang ketiga ini ada gangguan skizotipal yang dimana orang tua sering nanya ke saya, Pak Kodar, anak saya punya indera keenam, dia bisa melihat makhluk halus atau biasa dikenal dengan indigo. Terlepas dari benar atau tidak anak Bunda punya indera keenam, tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan. Namanya skizotipal. Jadi skizotipal itu merasa penderita itu dia punya indera keenam. Bisa ngalengit, bisa ngirim kapel ke pelut batur. Jadi lamun Bunda bisa ngirim kapel, saya sarankan muka JNE dari sekarang. Bisa kayak raya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, ini ada gangguan kejiwaan yang ada di bapak-bapak, yaitu gangguan kejiwaannya antisosial. Kalau antisosial itu biasanya hilangnya hati nurani dengan ditandai bengis, sekali haus, 2 gaplok, 3 cabuk, 4 bacok. Ya, ngeri ya. Kenapa? Karena orang seperti ini Bunda mungkin sering melihat kenapa hari ini banyak begal yang dia tega ngebacokin golok ke orang, nusukin pisau ke perut orang, padahal mungkin yang dibegal itu dia sedang ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah. Tapi kenapa ada orang setega itu? Kenapa ada orang sesadis itu? Karena ini, dia mengidap gangguan antisosial. Dan antisosial ini itu Bunda ada perbedaan sedikit sama psikopat, karena ada kesamaan antara psikopat sama antisosial itu sama-sama sadis, cuma perbedaannya kalau psikopat itu tidak kelihatan bengis, jadi orangnya baik, suka nolong orang, nggak ramah, gampang bergaul, lamun sok ngajak Hollywood. Hari di rumah dia koleksi kepala orang. Nah itu orang psikopat perbedaannya. Sama-sama sadis, cuma psikopatnya tidak kelihatan. Kalau antisosial mah memang dari raut muka sudah kelihatan galak, gitu ya. Yang suka dia yang diajak Hollywood dari sini. Kita digulungkan ke kepala orang. Nah itu ya. Kemudian ini ada gangguan kejiwaan yang suka ada di ibu-ibu pun, yaitu gangguan kejiwaan histrionik. Kalau histrionik itu si penderita dia cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor. Aduh, buricak burinong pokoknya mah. Jadi lamun nggak pas anu bling-bling dah ini mau berelakan ya. Terus lamun nggak ngebehal dah anu mas dia bisa kali ceri.
Dan biasanya yang sederhananya orang histrionik itu suka dengan berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Alah, sampai kostum. Tadi sih masalah kostum ya, sampai sini. Kenapa seperti itu Bunda? Karena warna pakaian yang paling bagus buat kejiwaan kita itu adalah yang 3 warna dikombinasi sekaligus pun, bukan yang serasi. Ya, kenapa? Karena Bunda bisa pakai nanti kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Ya. Terus Bundanya angkat ke pasar sambil ngecekan, sambil nyanyi, aku tak mau, aku dimana. Nah seperti itu ya Bunda. Kenapa seperti itu? Karena menurut psikologis yang paling bagus buat emosi sama perilaku itu kita itu adalah 3 warna dikombinasi sekaligus. Karena warna itu ada artinya pun. Di ubun-ubun di sini itu ada warna ungu. Warna ungu itu warna apa? Jomblo. Ya warna ungu itu bukan jomblo apalagi terong-terongan Bunda ya. Apalagi terong dicariin, dicariin malah dong. Nah, tapi warna ungu itu adalah warna religius. Kemudian di kening di sini Bunda ada warna biru doker. Biru doker mana suaranya? Biru doker. Warna biru doker itu Bunda biasanya dikenal di psikologi itu dengan warna ketelitian. Biasanya orangnya hemat menuju pelit. Itu ya masalah kostum. Jadi biasanya lamun ngaliwat batur pengundunan 20.000, ini 5.000. Ada hartang lobana. Itu ya masalah kostum. Kenapa? Karena warna biru doker itu warna ketelitian. Kemudian di tenggorokan di sini tuh ada warna kuning. Kuning mana suaranya? Kenapa gitu? Kuning itu ngambang budaya. Kuning itu warna kecerdasan rasional Bunda biasanya barang rawel karena tenggorokannya. Kemudian Bunda di dada di sini ada warna hijau. Warna hijau itu warna ketenangan. Makanya saya suka sarankan kalau Bunda di sini punya anak yang suka marah-marah, ketika marah batin marah, itu pasien kampung Bu. Insya Allah dari gunung ya Bunda. Kenapa? Karena warna hijau itu warna ketenangan. Karena penyebab anak emosional itu Bunda bukan karena dia berdegong, bukan karena turunan, tapi penyebab anak hiperaktif sama emosional itu cuma 2, gula sama tepung. Jadi penyebab anak hiperaktif sama emosional itu pertama susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Kulit ruang itu yang berapa? Kita di kampung Bunda di lembaga ya. Kenapa? Karena warna hijau itu warna ketenangan. Makanya kenapa orang Sunda itu suka identik dengan lulus liat ya. Lulus liat itu sarapan baraib dan yang lainnya. Karena tadi ya lamun doma begitu maksudnya begitu. Maksudnya suka lalapan ya. Jadi karena lalap itu suka banget. Jadi biasanya membawa karakter tenang. Ya, maka dengan demikian kalau anak Bunda di sini punya karakter yang emosional sama hiperaktif itu dikasihnya yang hijau-hijau. Nah, maka dari demikian berhentiin gula sama tepungnya karena saya suka meneliti Bunda anak-anak yang hiperaktif mengarah ke autis itu ternyata ketika kecil suka dikasih teh manis terlalu banyak. Ya, atau dikasih susu terlalu banyak. Makanya di atas 2 tahun sih saya sarankan jangan terlalu banyak dikasih susu Bunda, karena itu bisa membuatkan anak hiperaktif mengarah ke autis. Terus Pak, kalau supaya anak saya cerdas, yang buat cerdas buat anak itu Bunda minyak ikan dari belut, bandeng, salmon atau tuna. Makanya kenapa Jepang itu menjadi bangsa paling pintar di dunia karena konsumsi apa Bunda? Ikan, salmonnya paling banyak. Maka demikian itu sifat otak paling bagus supaya anak pintar itu adalah diberikan minyak ikan. Jelas ya? Paham sampai sini? Maka dengan demikian Bunda lamun anak Bunda tadi cicing lompatan wae jalannya di bawah ranting ya, suka nengkasan temennya, maka berhentikan melayang manis-manisnya. Karena penyebab anak hiperaktif sama emosional itu adalah gula sama tepung. Nah budak lainnya malah mentejem naga, dahar tejem naga terjalan ya. Dan yang sosis terjalan padahal itu penyebab mereka emosional sama hiperaktif. Jelas sampai sini Bun. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda di perut itu ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab, dan kemudian di pinggang itu ada warna merah. Mana merah suaranya?
Soalnya di pinggir langsung. Kagak Pak ini. Nah, warna merah itu warna semangat dan seksual. Makanya Bunda, lamun suami Bunda kalau bantu dari baju warna kuning sekali. Nah itulah kenapa saya sering melihat Bunda anak di bawah 7 tahun syahwat seksualnya sudah banyak yang meningkat. Mereka sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang cantik, mana yang ganteng. Dan yang paling parah banyak anak ini di bawah 7 tahun orang tua nangis bebesangan. Ya. Itu tidak boleh benar. Kenapa seperti itu? Karena di bawah 7 tahun banyak anak yang syahwat seksualnya meningkat. Yang paling pertama karena mereka sering memakai baju warna merah. Yang kedua karena mereka masih tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun. Cung, bisa dibaca, cung. Makanya Bunda, anak di atas 2 tahun itu tidak boleh lagi tidur sama mama atau bapaknya lagi Bunda. Kenapa seperti itu? Karena ketika anak tidur, matanya merem, otaknya selalu aktif. Dan otak ini mampu mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo, kumaha begitu. Pegang ginen. Ya. Oh, ya. Makanya Bunda, kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual itu jangan di pinggir anakmu. Karena walaupun mereka merem, otaknya selalu aktif dan itu bisa mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Walaupun mama aja bapaknya ke pangkong sapitron. Atau pangkong kepencet. Soalnya itu cuma terus nadi. Nah, itu gini-gini itu kan. Ya kan, pangkong kepencet cenaya, pangkong sapitron, gunung uruk, tina uruk. Nah kadang-kadang demikian berhentilah melakukan hubungan seksual di pinggir anak karena ketika matanya gelap itu selalu aktif dan bisa mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual, kalian anak kursi silakan. Luburan kompor oke mangga, jamban oke mangga ya paling tiris. Kemudian atau pada bumina mung sapeta kumahanya taya di budakan ka teras keuneulah Bunda. Pan beres leungit ka siap. Maka dengan demikian Bunda, jadi walaupun mata anak merem pada baik disimut 500 anger. Itu tuh bisa direkam Bunda ya, karena kalau otak itu sangat tajam sekali bisa menembus segala arah ya. Maka dengan demikian berhentilah melakukan hubungan seksual di pinggir anak karena itu bisa direkam oleh atau baku mana kamari kita kayaknya. Kalau main pas-pasna kalau gue kita pulang. Sana. Kalau kayak gitu ya. Ya bener kan ini. Lah nyari ini. Kemudian yang selanjutnya Bunda, penyebab anak syahwat seksualnya meningkat di bawah 7 tahun itu selain memakai baju warna merah dan mereka kejadian hubungan seksual Bunda sama suami, itu biasanya yang ketiga karena mereka punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Dan rambut, sikut, telinga, ketiak, nenek, selimut dan yang lainnya itu ternyata bisa meningkatkan syahwat seksualnya. Nah, bini dan bini ya. Suka kan banyak anak yang gak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, sikut mama, dan yang paling parah itu pegang kelek mama yang tak kenal. Kamu aku ngesang ngaseng. Tapi ada anak yang nggak bisa tidur nggak kalau nggak pegang itu dan ternyata Bunda itu bisa meningkatkan juga syahwat seksual anak dan itu harus diberhentikan. Aduh. Dan itulah Bunda kenapa hari ini banyak anak hamil di luar nikah atau tadi janda di bawah umur, mungkin karena bukan pergaulan, bukan karena tontonan, tapi karena ini kita lupa sering melakukan hubungan seksual di pinggir. Makanya berhentilah Bunda ya, yang masih mau melakukan bertobatlah saja. Karena itu berbahaya sekali ya, jelas. Oke, kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna hitam, putih, abu coklat, dan itu adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois
was-was dan cemas. Makanya kenapa Bunda kalau kain ihram kita itu warnanya putih, tidak ada si kaya si miskin. Misalkan si miskin mah warnanya putih, si kaya mah warnanya ungu, kan nggak ada, semuanya sama. Jadi mau si kaya mau si miskin ketika kajian itu warnanya putih, dua lain saja. Kenapa? Karena warna hitam, putih, abu, coklat itu bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kalau Bunda menuju akhir bulan itu saya sarankan memakai baju warna serba putih. Tandanya menyerah. Pembatik tagihan. Baju putih. Sirina lah mulai lagi baju putih tapi terus menyerah. Nah itu Bunda ya. Kemudian yang selanjutnya yang paling berbahaya dari orang histrionik, selain dia suka berpenampilan glamor, itu adalah dia biasanya suka membesar-besarkan masalah sepele. Jadi ada kamu kayak batur melong, oke salah menyatulah melong. Kan batur punya nyali kan gitu. Jadi banyak orang yang tadi julidnya luar biasa membesar-besarkan masalah sepele, kalau di lingkungan itu suka jadi racun. Batur tenanon mana nah wesak sorangan kesurupan nih. Nah itu dan itu teh gangguan kejiwaannya adalah histrioni. Jadi batur mah jalan-jalan ke mana raramean mana nama dimudah jebedut sorangan gitu ya. Asik. Nah itu adalah gangguan kejiwaannya adalah histrioni. Kemudian ini juga masih di ibu-ibu, gangguan kejiwaannya adalah narsistik Bunda. Cuma narsistik itu sana sok selfian, sana sok tiktokan Bunda ya. Tapi narsistik di sini itu si penderita menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Nah, apa biasanya geng-gengan mah bisa ya. Jadi lalu ngaliwat tiruan, mulai seragam tiruan, jalan-jalan tiruan. Nah itu sangat berbahaya Bunda, karena itu gangguannya adalah narsistik. Jadi soalnya orang tadi ngaliwat pengen ciro, karena ciro mah benar meh gratis. Atau mereka bawa benar. Ada juga orang yang terus emang pengen sama jeung Cesiti ngaliwatnya karena Cesiti mah gelis, mereka bawa gelis gitu kan. Ada orang yang kayak gitu menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya, dan ternyata itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan narsistik. Ya, makanya diusahakan Bunda kalau bisa jangan ada seragam kelas A, seragam kelas B, semuanya sama saja. Kenapa? Karena kalau itu dibiasakan maka bisa membuat anak dan orang tua kita menjadi gangguan narsistik. Jelas ya? Kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan apioden, dan ini juga masih ada di ibu-ibu. Apioden di sini dia itu ketergantungan sama orang lainnya tinggi, dan ini biasanya suka ada di ibu-ibu. Kenapa? Karena orang yang seperti ini dia akan meninggalkan suaminya, anaknya, keluarganya hanya demi pacarnya. Jadi kebobohan ini. Coba saya lihat ada potensi. Kenapa seperti itu Bunda? Karena orang apioden dia akan meninggalkan semuanya walaupun suaminya lebih kaya dibanding pacarnya, karena orang seperti ini itu sangat bergantung sama kenyamanan gitu ya. Jadi kalau sudah nyaman sama seseorang tidak peduli yang lain. Ya. Dan itu banyak Bunda ya, kemarin viral kan ya. Pernah nggak ingat tahu yang viralnya artis kaya raya? Ya, jangan disebutin bahaya, Bunda bisa jadi gibah ya. Kenapa? Karena orang apioden itu tadi dia akan meninggalkan segalanya hanya demi pacarnya atau bobogohan gitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada di peden. Kalau di peden itu biasanya orang sebaliknya dia egoisnya tinggi, tidak butuh sama orang lain. Dan kemudian yang paling berbahaya itu adalah obsesif kompulsif. Jadi orangnya perfeksionis. Orang seperti ini tuh menganggap apa yang dia rencanakan itu harus terjadi. Dan orang seperti ini tuh rata-rata berakhir dengan bunuh diri. Kenapa? Karena dia menganggap apa yang dia pikirkan itu harus terjadi. Padahal rumus awal itu 2 tambah 2 bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 1, tidak ada yang tahu. Dan sedangkan orang profesionis pengen 2 tambah 2 itu jadi 4. Kayak rumus matematika, dan itu tidak bisa. Dan biasanya orang seperti ini akan berakhir dengan bunuh diri. Dan kemarin saya punya teman Bunda, dia orangnya baiknya luar biasa, gampang bergaul, suka nolong orang, tapi ketika menikah 2 minggu dia gantung diri. Ya. Karena mungkin dia berpikir Bunda ketika beres menikah itu kayak India. India. Jadi dia padang pasir, sigang Korea jalan-jalan kan ke hotel, mall dan yang lainnya ya. Awas
gawe tapi bawa duit orang Korea mah bener nih kenal kita lihat drakornya tidak pernah gawe tapi duitnya hayo kebobohan gitu ya. Nah kemudian mungkin dia berpikirnya seperti itu, beres menikah itu kayak India kayak Korea tapi tak apa lu mau membeak gas kumaha mau membeak kumaha orang paling apa majikannya. Jadi akhirnya mungkin dia nggak kuat buat dia mengakhiri hidupnya dengan jatuh. Makanya demikian, coba pulang dari sini cek kamarnya. Isi suaminya sudah nggak kuat. Nah itu loh, makanya orang perfeksionis itu paling berbahaya, bukan? Karena tolong ya Bunda, saya menekankan di sini jangan pernah menggantungkan harapan sama makhluk, sama suami, sama anak ataupun sama keluarga. Karena suami mah Bunda bisa kawin dulu, anak mah loba ngelokot kolotnya, atau misalkan kita bergantung sama orang tua, buktinya loba binantu jeung mertua pasien nepi ka beres-beres ya. Kayak teh di Nah kenapa seperti itu? Karena kalau kita bergantung sama makhluk hidup pasti akhirnya akan kecewa. Maka gantungkanlah diri kita itu sama Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan kita, ya. Maka dari demikian bukan tidak boleh kita mencintai suami, keluarga, anak kita, tapi cintailah mereka karena Allah. Maka dari demikian silakan Bunda, di sini ada yang ditanyakan, satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Silakan yang masih sehat boleh bertanya ya, maka yang tadi naraskan atau bisi-bisi tetangga ya door press nah namanya door press tipis 21 in di toko ya nggak ada tanyain bagaimana cara sebenarnya udah itu yang tadi yang dikasih di pinggir arah gimana caranya? Boleh tanyakan mungkin Pak kumaha budakna ngomong HP wae, Pak anak saya susah makan nasi, Pak anak saya pipis di kasur, Pak suami saya pipis di kasur. Silakan ada pertanyaan. Ada yang nanya aku nggak jawab. Silakan. Kita dicandak bu apana dan kan komunikasinya kan kira itu WA sama balas gitu kan cuma kita lebih punya kita mainkan kita saya Terus? Ya, oh iya, dan mahal kita putra teh dan lebih gitu lah. Kalinya di mana? Si terbit di itu di Sumatera. Itu di Bandung. Nah di Bandung atau deket ya? Cuma deket teh, ku apa nak nanti pulang, seorang abdi kitanya WA-an nanti punya. Komunikasinya. Jadi seolah-olah seperti ada jarak. Masih kan nyarian sebenarnya, masih kan nyarian. Oke. Jadi memang begitulah Bunda ya, makanya tadi saya nitip ya, bagi yang masih menikah ataupun yang mau menikah, nah coba niatkan tadi segala sesuatunya itu karena ibadah. Karena kalau kita nikah gara-gara, misalkan Bunda ingin nikah sama suami gara-gara uang, misalkan ingin dijamin hidupnya enak, gak harus kerja dan lain-lainnya, itu salah besar. Kemudian yang kedua, untuk kebahagiaan misalkan karena cinta juga salah besar, karena ya namun sudah lama menikah 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, 4 bulan sudah hilang dengan rasa cinta. Maka dari demikian jangan pernah menikah gara-gara cinta atau karena uang, tapi nikahlah karena Allah. Makanya alhamdulillah ta'ala supaya apapun yang terjadi, misalkan di perjalanan kita tidak punya suami lagi ngedol keuangannya dan yang lainnya, kita masih bisa bersabar karena ibadah, karena ibadah bersabar pastinya ya. Kemudian kalau misalkan suami kita yang tadinya baik, nanya pun baik perhatian saat nikah mah gitu ya, segala ditanyakan, macam bebek atau ngejunaun bebek, nanya lainnya, tapi setelah menikah boro-boro nanya oke dijawab gitu kan. Nah itu bisa diterima. Kenapa seperti itu? Karena tadi niatnya ibadah bukan karena niat yang lain-lain. Karena kalau sudah menikah mah rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita ya. Jadi suami orang lain itu lebih ganteng daripada suami kita kalau sudah menikah. Karena kalau kita melihatnya kegantengan.
Maka dengan demikian niatkan segala sesuatunya itu untuk ibadah supaya tadi ya jangan sampai anak kita yang jadi korban. Kalau sudah seperti ini kan sulit bunda ya. Maka mungkin saran dari saya sih yang paling ini kayaknya perbaiki komunikasi, nggak ada lagi. Karena kan mau nggak mau juga kan bunda ada anak di sana yang dia masih butuh perhatian, butuh kasih sayang dari bunda. Apalagi bunda masih tahu anak kita masih hidup dan anaknya juga tahu mamanya juga masih hidup. Gitu ya setidaknya bunda sama anak kan juga pengen bertemu. Maka perbaiki komunikasi dan komunikasi yang paling baik bunda untuk sekarang itu ya memang bukan lewat WA, bukan lewat telepon, ya harus ketemu bagaimanapun caranya. Kenapa? Karena dengan silaturahmi biasanya semuanya suka akan beres gitu ya. Karena kalau silaturahmi lewat telepon bisa salah paham, bisa salah sangka gitu dan yang lain. Karena kita niat baik aja memperbaiki hubungan. Yang sudah mah geus we lah kumaha gitu kan ya, nggak perlu dibahas-bahas, nggak perlu jadikannya nyarian, nggak kumaha ada salah semuanya gitu ya, nggak perlu ada yang disalahkan. Tinggal bagaimana kita ke depan supaya tetap baik komunikasi, terutamanya sama anak. Kalau sama mantan suami ya nggak apa-apa kalau memang dia kayak gini. Tapi kan anak masih belum saya. Saran saya sih perbaiki komunikasi gunanya harus ada. Jadi jangan ego. Kalau ego kan udah main lagi itu kalau orang dulu kan gitu kan itu ego. Tapi kalau kitanya merendahkan diri terus kemudian kitanya udah ini ya datang aja. Nanti tulus gitu ya. Nanti diterima atau nggak diterima kalau niatnya kita ibadah dan niat karena anak insya Allah. Ada orang lain juga kan tadi emosi itu tidak terlihat tapi kerasa. Jadi kalau udah misalkan pengen pengen tahu suami kita itu sayang sama kita, nyaan sama kita atau kekawin itu bukan dari omongan, karena omongan bisa dimanipulasi, udah bisa dikabahkan, bisa dikurangi, bisa dibohongin, bisa dinyatakan. Tapi dari perilaku dan perasaan itu tidak akan pernah bisa bohong. Nah, hanya mudah-mudahan karena niat kita baik, dia bisa merasakan perasaan kita yang tulus dan baik ingin menjalin hubungan yang baik. Sehingga jadi beres. Gak perlu ngomong panjang lebar dan yang lain karena omongan itu bisa dimanipulasi. Makanya di sini bagi bunda yang ingin pulung mantu nanti ya, mungkin ya yang punya anak yang menikahkan, jangan pernah melihat calon menantu kita dari omongannya. Ya, kenapa? Karena ya ada istilah omong, karena di teknik komunikasi dan di teknik bahasa tubuh itu bunda 80% yang keluar dari mulut dari kata-kata itu adalah manipulatif atau manipulasi, itu kebohongan. 80% isinya kebohongan dan yang paling benar dan tulus itu adalah perilaku yang keluar di bawah 1 menit. Ya, jadi kalau misalkan ada ekspresi di bawah 1 menit itu biasanya kejujuran, ketulusan, keseriusan dan itu kelihatan dari sana di bawah 1 menit. Jadi kalau benar lagi ngobrol sama orang ya selebihnya dimanipulasi juga. Tapi di bawah 1 menit itu adalah benar-benar murni kejujuran. Nah, makanya ya itu yang paling bisa kita lakukan. Kalau terjadinya kayak gitu. Karena sulit kalau diperbaiki di komunikasinya, saya yakin sampai kapanpun akan seperti ini. Tapi yang jadi kasihan anak. Ya. Nah yang lain silakan. Dari bertanyanya tadi anaknya suka makan nasi, yakin? Tapi tadi Pak saya mau silakan. yang tadi anak beraktif itu karena gula dan tepung itu kan karena kalau lidah sekarang masih sudah terlanjur sudah banyak yang terjadi seperti itulah. Memang kadang-kadang orang tua cenderung praktis sekolah ini sudah kesibukan seperti ini. Nah ada nggak sih tips supaya kita yang anak udah kandung seperti itu diperhati dan bagaimana cari perhatian banget lah pokoknya segala rupa dioprek ya lah dibulat balik dan sebagainya. Ada nggak sih tips dari kakak menangani anak seperti itu? Ya apa ya, racun mungkin. Karena sekarang udah gitu ya, karakternya luar biasa. Ya bukan diracun. Ya kalau untuk anak hiperaktif kalau memang sudah ya otomatis yang paling pertama harus kita lakukan adalah berhentikan dulu gula sama tepungnya, karena itu juga ujian bagi ibu-ibu. Karena biasanya tadi anak itu nggak mau makan nggak sama nugget, anak itu ngamuk kalau nggak dikasih susu dan yang lain itu kan ujian bagi orang tua. Maka itu dulu yang harus bunda lakukan. Yang kedua, kalau memang anaknya sudah diberhentikan masih hiperaktif, itu biasanya harus disalurkan dulu tenaganya melalui bela diri, taekwondo, karate dan yang lainnya. Karena penyaluran tenaga dan penyaluran syahwat seksual yang paling bagus, misalkan anak bunda telah terlanjur nih syahwat seksualnya meningkat, udah tahu pacaran dan yang lainnya, atau tadi udah terlanjur hiperaktif, itu bisa disalurkan lewat taekwondo atau karate atau bela diri. Kenapa? Karena
semua anggota tubuh kita itu punya syahwat seksualnya Bun. Mata ingin melihat yang indah-indah, makanya wajar kan kalau kita lihat yang cantik, lihat yang ganteng, enak gitu kan ya. Kemudian hidung pengen menghirup yang wangi-wangi, kemudian telinga pengen mendengar yang baik-baik. Nah makanya dengan cara bela diri itu biasanya lebih tersalurkan. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, ada pijatan buat anak yang hiperaktif. Nah, kalau Bunda tinggal lihat nanti aja di Kodar TV ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Ya, kenapa? Karena di Kodar TV sudah saya upload pijatan buat anak yang telat bicara. Jadi anak Bunda yang misalkan 4 tahun masih belum lancar bicaranya, atau di psikologi dikenal dengan speech delay, itu gangguan kejiwaan. Jadi kalau anak ditanya, misalkan ditanya dia bukan ngejawab, misalkan dia udah makan, dia malah mengulangi pertanyaan bukan dijawab, itu speech delay. Ya. Atau misalnya ada anak muda yang masih cadel di atas 4 tahun, itu bisa diterapi dengan terapi pijatan bicara. Di YouTube saya sudah saya upload. Kemudian yang selanjutnya terapi kepatuhan buat anak muda yang ketika dipaksakan ngelawan cara nurut, nah itu bisa diterapi dengan terapi kepatuhan, bentuknya pijatan juga. Kemudian ada terapi pijatan buat anak yang susah makan nasi juga ada. Terus kemudian anak yang hiperaktif juga ada pijatan di sana ya. Dan kemudian anak yang emosional juga ada pijatannya. Sudah komplit sudah di YouTube saya ya. Kayaknya kalau nggak di subscribe Kodar TV ya, pada pakai K ya, Kodar TV, semuanya ada di sana. Jelas ya kalau untuk anak yang hiperaktif. Oke, mungkin itu saja Bunda ya untuk hari ini. Terima kasih banyak Bunda mau mendengarkan saya ngocoblak dari awal sampai ini. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang tidak benar, menyakiti Bunda, nyinyiran dan lainnya tidak bermaksud untuk merendahkan atau apapun, atau tidak sesuai dengan tata krama perilaku sopan santun di sini. Itu murni kesalahan saya Bunda, mohon dimaafkan. Tapi kalau ada yang dengannya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bagi Bunda tadi yang ingin melihat materi-materi yang lain selain dari apa yang saya sampaikan di sini, itu silahkan dilihat dari YouTube saya Kodar TV atau Instagram saya Kodar TV ya Bunda. Terkait kilapnya di subscribe. Nah kemudian yang selanjutnya bagi teman-teman Bunda yang nggak datang hari ini, kan materinya luar biasa, nanti bisa lihat juga di YouTube saya di Kodar TV. Nanti saya akan edit dulu videonya, nanti saya akan share ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang share di grup ya. Ya mungkin terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan ya? Ya nanti yang mau mendaftarkan silakan ke Untuk tes psikologi nanti aja ya Bu ya. Nanti ada informasi tentang bagaimana teknisnya dan sebagainya. Untuk hari ini alhamdulillah terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Ahmad. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan yang tadi kita sudah dapatkan bisa kita praktekkan. Katanya nanti jangan sampai anak-anak kita menjadi baru gagal. Mudah-mudahan tidak ya. Tidak ada kata terlambat ya Pak ya. Kita insya Allah bisa mencapainya. Mudah-mudahan bermanfaat, nambah wawasan kita. Tidak cukup saja yang membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillah.